Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengajak kawan-kawan semua, para games lover yang sangat saya cintai dan saya banggakan, untuk sejenak melihat batu yang cukup unik. Batu ini sangat terkenal di daerah Bengkulu, kawan-kawan. Batu ini adalah batu sarang tawon. Jadi batu sarang tawon yang satu ini sangat unik, kawan-kawan. Kalau kita ngelihat, memang sepintas selalu kelihatan seperti sarang tawon dan kelihatan kusam, karena memang ada jenis-jenis yang superior ya, yang jenis-jenis premium yang kebetulan penambangnya mendapatkan jenis batu yang cukup baik gitu. Ada juga yang kurang ya, seperti sebagaimana biasalah orang kalau menambang atau menggali batu-batuan, mengeksplorasi jenis batu-batuan tertentu, ada dapat jenis yang bagus, dapat jenis yang kurang. Namun saya hanya ingin mengenalkan kepada kawan-kawan sekalian, ada satu bentuk perhiasan ya, cincin yang sangat unik yang berasal dari batu karang yang mungkin pada waktu yang lalu dia itu hidup. Di dalam batu-batu itu juga ada plankton, kemudian ada sejenis hewan-hewan laut ya, yang dimana mereka hidup secara simbiosis mutualisme gitu, dengan karang laut tersebut. Oke, sebelum saya menceritakan lanjut lebih dalam tentang hal ihwal batu sarang tawon ini, saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat dulu bagaimana itu batu sarang tawon bentuknya. Ini bahan baku, kawan-kawan, belum diolah menjadi batu-batu cincin ya. Jadi ini coba lihat nih, ada bagian yang tertutup, ada bagian yang bolong. Kalau yang kualitasnya bagus, dia cenderung kepadatannya lebih baik. Ini lebih banyak kapurnya ya. Ini kurang bagus ya. Nah, ini salah satu bentuk yang sudah bisa dijadikan perhiasan atau cincin yang putih. Cukup unik, kawan-kawan. Kalau sepintas selalu orang melihatnya sedikit agak menakutkan bentukan daripada batu ini. Namun kalau dia mendapat komposisi yang sangat baik, itu bolongan-bolongannya teratur dan rapih, kawan-kawan. Tapi ada juga yang tidak. Ini yang sudah menjadi fosil cukup lama, bertahun-tahun. Nah, ini agak lama. Ini termasuk yang baik ini. Kualitasnya tinggi, kepadatannya juga cukup bagus. Jadi ada kristal-kristal airnya sepertinya di dalam, atau kayak semacam yakut begitu, sehingga dia kelihatan indah ya. Nah, kilat-kilat ya ada di dalamnya gitu. Dan untuk bagian-bagian yang kapurnya boleh dikatakan hampir tidak ada ini. Berarti ini yang kualitasnya sedikit lebih baik. Ini bahan baku juga, bahan dasar. Nah, cantik sebenarnya, kawan-kawan. Kalau kita pandai mengikatnya, kita ikat dengan perak, kita jadikan liontin atau cincin. Kalau ini cincin terlalu jumbo ya, dia kelihatan indah gitu, karena kerang-kerangnya ruam-ruamnya cukup banyak, seperti di bulan kalau kita lihat ya. Jadi bentuk permukaan bulan yang tidak rapi dan rata ternyata memberikan nuansa perbedaan-perbedaan kecil, dan sesungguhnya penciptaan Allah itu sangat luar biasa ya, sangat indah gitu. Bolehlah kita memuji Allah Subhanallah, Maha Suci Allah, dengan segala macam bentuk penciptaannya. Oke, kawan-kawan, untuk selanjutnya saya akan coba mengabaikan bahan baku dasar ini, saya taruh keluar ya. Dan demikian juga bahan baku dasar yang satunya juga demikian. Kita akan saksikan hanya dua batu sarang tawon yang sudah diikat dengan perhiasan dalam bentuk cincin. Kita akan concern dengarkan cerita
mengenai hal ihwal kenapa kita harus memilih batu sarang tawon. Sebagaimana kawan-kawan ketahui bersama, batu ini banyak di daerah Bengkulu, kawan-kawan. Karena daerah Bengkulu ini kebetulan yang punya daerah penghasil batu sarang tawon yang cukup baik. Kalau yang lain-lain agak kurang. Jadi batu akik sarang tawon itu dibuat cincin ya, kadang-kadang liontin. Ini adalah sejenis batu unik dan menarik. Sebenarnya batuan ini memiliki corak dan tampilan yang mirip dengan sarang tawon, yang biasanya menggantung di dahan pohon. Motif serat ataupun ruas menyerupai gelembung-gelembung atau lubang-lubang udara yang membuat batu ini sangat mirip dengan sarang lebah. Hanya saja uniknya yang menjadi pembeda dengan sarang tawon yang asli, warna daripada batu ini bervariasi ya. Mulai dari kuning, merah, hijau, coklat, putih, dan kehitaman. Jadi kadang-kadang yang bentuk cabochon ini, cabochon ini rapat dia, tidak bolong-bolong seperti ini ya. Kalau ini yang bentuk kayak zombinya ini. Jadi warna bervariasi kalau bentuk cincinnya, dari warna kuning, merah, hijau, coklat, putih, dan kehitaman. Warna merah sedikit favorit, banyak orang yang menyukainya dan banyak yang mencarinya. Batu akik sarang tawon ini merupakan fosil yang dibentuk dari terumbu karang sebenarnya, kawan-kawan. Dan di dalamnya juga terdapat berbagai macam makhluk hidup yang ikut membeku dan mengkristal. Seperti rumput laut, hewan laut yang terperangkap kemudian membeku dan mengkristal selama ribuan tahun. Jadi ini yang membuat batu ini sangat unik gitu. Jadi warnanya sangat menarik juga. Ada beberapa bentuk bantuan padatan yang sangat indah. Jadi kalau dijadikan semacam aksesoris perhiasan seperti kalung gitu ya, liontin, batu cincin atau jenis aksesoris lain, kerajinan yang terbuat dari batuan ini akan kelihatan mencolok. Apalagi dengan ikatan-ikatan yang cukup etnik, unik, dan antik. Jadi aksesoris-aksesoris yang dihasilkan ini sangat laris di pasaran ya. Orang-orang cukup menyukainya. Karena hasil kerajinan batuan ini sudah pernah ya dulu dipamerkan di Jakarta Fair 2012 gitu yang lalu. Peminatnya cukup banyak, kawan-kawan. Banyak yang menyukai karena benda-benda laut ini sebenarnya kalau sudah dikemas dengan kemasan yang baik gitu dalam bentuk ikatan perhiasan, apalagi ada desainernya, sangat luar biasa indah dan mahal terkadang. Kalau pilihan itu dinyatakan cukup sulit untuk mendapatkannya, membuat harga daripada bentukan daripada perhiasan itu menjadi sangat mahal, dan apalagi dia untuk mendapatkan jenis kerang itu sangat langka ya. Nah, jadi sangat bernilai, value-nya sangat terlihat gitu. Variasi warna terdapat pada batuan tergantung pada terumbu atau ganggang laut yang membentuk fosil dan mengkristal transparan. Namun semua benda laut yang ada di dalam batu itu kebanyakannya masih utuh, sehingga bentuk asli seperti rumput laut atau ganggang laut yang terperangkap di dalamnya masih terlihat terkadang. Jelasnya aslinya juga demikian, jelas seperti aslinya gitu, seolah-olah masih ada ganggangnya gitu, meskipun sudah mengkristal mengeras selama ribuan tahun dan jutaan tahun. Sebagian orang percaya katanya ya, nah ini yang mitos-mitos yang seperti ini nih. Batuan yang membeku dan mengkristal secara alami di dalam perut bumi diyakini memiliki tuah. Nah kita nggak percaya lah yang begini-begini nih. Kita hanya melihat batu itu dari estetika saja. Jadi katanya kalau benda-benda lama itu memiliki tuah. Sebenarnya saya kurang setuju itu. Tapi kalau dia membentuk endapan kemudian membuat bekuan sehingga membuat konsentrat di dalam batu itu sehingga batu itu menjadi bercorak dan sangat indah, itu yang menurut saya daya tarik yang
mengenai energi alam dan khasiat itu, oke, kita abaikan aja, pre-memori gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau dia tertempel di tubuh hewan-hewan tertentu, hewan-hewan laut, kemudian menjadi bekuan, itu dia bercorak juga. Itu juga kadang-kadang juga indah sekali gitu bentuknya. Nanti kalau dibentuk dalam bentuk aksesoris maupun liontin, manik-manik atau batu cincin, masih bisa digunakan sebagai perhiasan dan sangat indah gitu. Begitu juga halnya dengan batu sarang tawon dengan benda-benda laut yang lain ya, yang berada dalam batuan ketika dia mengalami sedimentasi kemudian dibentuk dijadikan perhiasan juga indah sekali. Sehingga karakter-karakter rumput laut, kemudian hewan-hewan laut itu kemudian karakter-karakter terumbu karangnya itu menjadi suatu hal yang menonjol untuk keindahan daripada benda-benda laut yang bisa dikemas menjadi bentuk-bentuk perhiasan. Jadi hewan laut, tumbuhan seperti ganggang, rumput laut tadi umumnya memberikan manfaat pada tubuh manusia. Nah, ini ada orang tertentu dia mempercayainya sebagai azimat, katanya untuk mendapat energi alami. Allahu a'lam bishawab. Jadi unsur-unsur apapun yang ada di dalam kandungan itu semuanya la haula wala quwata illa billah. Jadi karena memang konon batuan ini, batu sarang tawon ini bermanfaat untuk sebagai media terapi atau untuk penyembuhan berbagai macam kesehatan, untuk meningkatkan energi positif dalam tubuh. Nah, diambil dari zat-zat penyusun berupa tanaman atau hewan laut di dalam batu tersebut. Allahu a'lam bishawab kalau yang ini ya. Tapi ya kita yakinilah semua penciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah yang memberikan sifat dan manfaat pada benda-benda ciptaannya itu sehingga bermanfaat sungguh buat manusia. Memiliki nilai jual karena keindahannya. Terlepas dari kepercayaan sebagian orang akan khasiat batu sarang tawon, umumnya batu itu yang jelas terbentuk dari bahan dasar terumbu karang. Batuan ini memang sangat unik dan menarik jika dijadikan berbagai macam aksesoris dan perhiasan, baik berupa batu cincin, liontin, atau jenis perhiasan lain. Kalau kita ingin mengetahui batu jenis ini banyak di Karang Bolong, katanya di Bengkulu ya. Jadi mungkin daerah-daerah ini karena dia merupakan daerah destinasi wisata, karena mungkin karang-karangnya memiliki karakteristik, maka tempat itu dinyatakan sebagai tempat yang penuh pesona dan sangat indah karena batu-batuannya di samping bisa kita kunjungi sebagai kawasan pariwisata, juga dia memiliki kandungan batu-batuan yang mungkin secara makrostruktural dia bisa rapi mungkin ya, bolongan-bolongannya itu ya, yang kalau kita gosok dalam bentuk caution atau yang bundar-bundar itu, yang lonjong, yang simetris atau segala macam, itu kelihatan indah sekali coraknya. Jadi kalau yang di depan kita ini kawan-kawan, ini jenisnya yang batu sarang tawon yang betul-betul kayak sarang tawon fosil gitu, yang sudah mengalami pembekuan sehingga mungkin bentukan dari sisa-sisa lumut dan ganggang itu tidak ada di sini. Itu yang bentuk batu-batu cincin. Kalau kita melihatnya bentuknya dalam bentuk seperti karang atau sisi-sisi naga, bolong-bolongnya seperti betul-betul sarang tawon yang sudah mengalami sedimentasi. Namun dia variannya ya, untuk yang jenis sarang tawon yang seperti ini, ada yang putih kayak putih tulang, ada yang juga mengarah kepada warna kecoklatan. Namun kalau dia lebih tertata rapi lagi, biasanya di bagian-bagian dalamnya ada yakut-yakutnya yang akan mengeluarkan warna-warna seperti diamond. Ini sangat indah kawan-kawan. Walaupun kita memakainya kesannya mengerikan, seolah-olah ada sarang tawon di bagian tubuh kita gitu yang menempel. Padahal sesungguhnya tidak gitu. Ini hanya bentukan fisik saja, penampilan supaya kelihatan garang gitu. Jadi kita kenakan batu ini
Dan oke, sebelum saya akhiri, kita bisa melihat sekali lagi ya keindahan daripada batu sarang tawon ini. Nah, ini yang sudah mengalami sedimentasi ya. Nah, coba lihat diikat dengan ikatan juga model seperti ini yang sangat antik. Jadi kelihatan sangat indah kawan-kawan. Nah, ini juga yang satunya demikian juga. Ini rapi dia. Nah, itu kita lihat lagi di dalam ada klipnya, yakutnya itu. Oke kawan-kawan sekalian, demikian pembahasan kita mengenai batu sarang tawon pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Silakan kawan-kawan like and subscribe and share and comment juga, jangan lupa untuk membangun channel YouTube saya ini sehingga menjadi lebih besar lagi dan saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk menemukan atau mencari khususnya batu-batu mutu manikam yang ada di Nusantara kita yang tercinta ini, sehingga nanti kita bisa menjelaskan keutamaan-keutamaan apa yang bisa kita dapatkan, keuntungan-keuntungan apa yang kita dapatkan kalau kita mau mentradingkan batu-batu permata yang ada di wilayah Nusantara ini, baik batu aki maupun batu-batu mulianya. Karena sesungguhnya Indonesia ini sangat kaya kawan-kawan. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT karena Allah sudah mewarisi kita alam yang indah, kemudian juga hasil bumi yang baik, kemudian juga batu-batu permata, mineral yang terkandung di dalamnya yang bisa kita manfaatkan untuk perniagaan, untuk kehidupan ekonomi kita di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.